Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan materi terkait dengan inventory tugas perkembangan atau ITP. Di sini kami memenuhi tugas UAS mata kuliah Asesmen Psikologi dengan dosen pengampu Bunda Indah Fajriani, MPSI Psikolog. Ada anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Dian Aji Prayoga, kemudian ada Arinda Laila Peresintasari, Nurul Wakida, dan Sri Rahayu. Baiklah, langsung saja simak video berikutnya. Konsep dasar inventory tugas perkembangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Jawabannya, responden tersebut selanjutnya dipahami oleh pengumpul data tentang keadaan responden, dan responden memahami keadaan dirinya sendiri. Inventory tugas perkembangan ITP merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Menyusun ITP dimaksudkan untuk menunjang kegiatan pembimbingan dan konseling di sekolah. Pengembangan instrumen mengacu pada teori perkembangan diri dari Loevinger yang terdiri dari 7 tingkat. Tingkat impulsif memiliki ciri menempatkan identitas diri sebagai bagian yang terpisah dari orang lain. Tingkat perlindungan diri memiliki ciri peduli terhadap kontrol keuntungan yang dapat diperoleh dari berhubungan dengan orang lain. Tingkat konformistik memiliki ciri-ciri meliputi 1. Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. 2. Cenderung berpikir stereotip dan klise. 3. Peduli akan aturan eksternal. 4. Bertindak dengan motif dangkal untuk memperoleh pujian. 5. Menyamakan diri dengan ekspresi emosi. 6. Kurang introspeksi. 7. Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal. 8. Takut tidak diterima kelompok. 9. Tidak sensitif terhadap keindividualan. Dan 10. Merasa berdosa jika melanggar aturan. Tingkat sadar diri memiliki ciri-ciri meliputi 1. Mampu berpikir alternatif. 2. Melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. 3. Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada. 4. Orientasi pemecahan masalah. 5. Memikirkan cara hidup. 6. Penyesuaian terhadap situasi dan peranan. 1. Tahap seksama memiliki ciri-ciri meliputi 1. Bertindak atas dasar nilai internal. 2. Mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. 3. Mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri. 4. Peduli akan hubungan mutualistik. 5. Memiliki tujuan jangka panjang. 6. Cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. 7. Berpikir lebih kompleks dan atas dasar analisis. Tingkat individualistik memiliki ciri-ciri meliputi 1. Peningkatan kesadaran individualitas. 2. Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. 3. Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. 4. Mengenal eksistensi perbedaan individual. 5. Mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan. 6. Membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya. 7. Mengenal kompleksitas. Dan 8. Peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nuril. Tingkat otonomi memiliki ciri-ciri meliputi 1. Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. Yang kedua, cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, peduli akan paham abstrak seperti keadilan sosial. Yang keempat, mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. Yang kelima, peduli akan self-fulfillment, pemuasan kebutuhan diri. Yang keenam, ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal.
Yang ketujuh ada respect terhadap kemandirian orang lain. Yang kedelapan sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. Yang kesembilan mengekspresikan perasaan dengan keceriaan. Selanjutnya, dalam ITP ada 10 aspek yang diukur untuk siswa SD dan SLTP, sementara untuk siswa SLTA dan perguruan tinggi ada 11 aspek, yaitu landasan hidup religius, landasan perilaku etnis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran, tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Kelebihan inventory tugas perkembangan. Adapun kelebihan ITP antara lain, melalui skor hasil ITP, konselor dapat lebih mudah memahami tingkat perkembangan individu. Alat asesmen yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan program bimbingan dan konseling berbasis perkembangan individu. Pengolahan hasil ITP dapat dilakukan dengan cepat karena dilengkapi dengan program pengolahan ATP berbasis komputer versi 3.5. Keterbatasan inventory tugas perkembangan. Sedangkan kekurangan atau keterbatasannya antara lain belum dapat digunakan sebagai alat seleksi, baik untuk menentukan kelulusan maupun untuk penempatan. Skor ITP belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau aspek kepribadian lainnya, sehingga belum dapat digunakan untuk memprediksi aspek kepribadian secara lengkap. ITP sebagai dasar pengembangan model bimbingan di perguruan tinggi telah diuji secara empirik, namun jumlah sekolah uji coba masih terbatas. Penggunaan ATP untuk kalangan luas masih dalam tahap awal, sehingga masukan untuk penyempurnaan ITP maupun ATP masih diharapkan dari para pemakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan asesmen kontes terkait dengan ITP. Sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri pada adik-adik sekalian. Enjoy aja ya, jangan tegang. Kita perkenalan dulu supaya lebih saling dekat. Nama kakak Dian Aji Prayoga, bisa dipanggil Yoga, Kak Yoga gitu. Sebelumnya kakak di sini ingin kenal dengan adik-adik sekalian. Dimulai dari ini deh, sebagai kakak. Perkenalkan, nama saya Sira Ningsi, biasa dipanggil Sri. Terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurul Wafidah, biasa dipanggil Nuril. Perkenalkan, nama saya Arinda Laila, biasa dipanggil Arinda. Baik, kakak sudah mengenal nama-nama dari adik-adik sekalian. Selanjutnya di sini kakak ingin memberi sedikit pengertian tentang ITP. Jadi ITP itu adalah singkatan dari inventory tugas perkembangan, ya. Yang mana ITP ini digunakan untuk memahami tingkat perkembangan setiap individu. Jadi di sini kakak nanti akan memberikan kertas masing-masing dari kalian itu selembar untuk diisi, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kakak tentukan. Jangan takut dan jangan takutlah intinya, karena ini sifatnya tidak akan kakak sebarluaskan, itu rahasia sifatnya. Langsung saja kakak berikan satu kertasnya, mohon diisi ya. Silakan kakak beri waktu untuk mengisi satu dari.
kakak sampaikan tadi berhasil tidak akan kakak berlaku pada berapa ini sifatnya rahasia. Sekian tes atas nama tes pada kesempatan hari ini. Pokoknya kakak mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin konflik atau ada masalah apapun bisa hubungi kakak saja. Terima kasih, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.